Halo, selamat pagi anak-anak. Aduh, senang sekali nih Ibu akhirnya bisa menyapa kalian. Meskipun kita masih belum bisa bertatap muka. Ibu doakan kalian tetap sehat, tetap di rumah, dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan juga program-program yang diterapkan oleh pemerintah agar kondisi kita dapat segera membaik, kita dapat segera berkumpul kembali di sekolah. Baik, anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran IPA. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau belajar bersama mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu sifat cahaya, yakni cahaya yang dapat dipantulkan atau sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, baik anak-anak, kita akan bahas untuk sifat cahaya yang dapat dipantulkan itu ada pada cermin. Nah, anak-anak, kalau kita lihat di sini ya, kalau kalian misalnya berada di depan sebuah cermin, apa yang terjadi ketika kamu berdiri di depan cermin? Jelas ya, semuanya pasti menjawab, Bu, saya bisa melihat bayangan saya. Bu, saya bisa melihat diri saya di dalam cermin tersebut. Ya, betul. Kamu dapat melihat diri kamu itu ada di cermin. Itu tiada lain adalah bayangan yang dihasilkan oleh cahaya yang mengenai badanmu dan akhirnya dipantulkan ke cermin itu. Nah, ini mengapa bisa demikian dan bagaimana sih Bu bayangan tersebut dibentuk? Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembentukan cahaya, pembentukan bayangan maksudnya pada cermin. Ya. Nah, sebelumnya anak-anak, Ibu sampaikan dulu apa itu cermin. Pasti kalian juga tahu ya, cermin ini adalah benda yang dibuat untuk memantulkan cahaya. Kemudian berdasarkan permukaannya, maka kita membedakan ada dua buah cermin, yakni cermin datar dan juga cermin lengkung. Di mana cermin datar ini adalah cermin yang berarti permukaannya datar atau rata ya. Sedangkan cermin lengkung ini adalah cermin yang memiliki permukaan lengkungnya baik itu lengkung ke dalam maupun lengkung keluar, atau kita sebutnya sebagai cermin cekung dan juga cermin cembung. Nah, anak-anak, kita bahas yang pertama, yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, ini kalau kita lihat gambar, ini ada sebuah cermin datar. Kemudian di sini ada sebuah benda berada di depan cermin, itu kita sebut dengan S, jarak benda terhadap cermin. Kemudian bagaimana sih bayangan ini dapat dihasilkan? Oke, anak-anak, kalian sudah memahami di pertemuan sebelumnya bahwa ada hukum pemantulan cahaya. Nah, yang salah satu bunyinya adalah sinar datang yang mengenai cermin itu akan dipantulkan. Nah, sinar datang ini akan membentuk sudut terhadap cermin, dan besar sudut ini akan sama dengan besar sudut sinar pantul yang dibentuk terhadap cermin juga. Jadi anak-anak, ketika ada cahaya datang mengenai benda, kemudian mengenai cermin, maka sinar tersebut akan dipantulkan. Kita sebut ini dengan sinar pantul. Ada cahaya lain juga datang mengenai benda, kemudian ke cermin, setelah oleh cermin, kemudian dipantulkan. Ada juga sinar cahaya yang lain mengenai benda, kemudian ke cermin, kemudian dipantulkan. Nah, kita bisa lihat sinar-sinar pantul ini tidak saling berpotongan, anak-anak. Tapi ketika kita membuat perpanjangan sinar-sinar pantul, ini yang dibuat dengan garis putus-putus. Nah, maka di sini terbentuk perpotongan antar sinar-sinar pantul. Nah, maka bisa kita tentukan bahwa disinilah bayangan tersebut terbentuk. Itu anak-anak.
Nah, bagaimana sifat bayangan pada cermin datar? Kita bisa lihat yang pertama, karena bayangan ini terbentuk oleh perpanjangan dari sinar-sinar pantulnya, maka bayangan ini kita kategorikan dengan maya. Kemudian dia sama tegak dengan bendanya, kemudian sama besar juga dengan bendanya, sama tingginya juga dengan bendanya. Jarak benda terhadap cermin itu juga akan sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. S-nya akan sama dengan S aksen. Dan untuk arah benda ini berkebalikan, arah bayangan ini berkebalikan dengan arah benda. Jadi yang kiri menjadi kanan, yang kanan menjadi kiri. Oke, jadi kalau dirangkum sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar ini adalah maya, sama tegak, sama besar, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, bayangan berkebalikan dengan benda. Nah, tadi anak-anak barangkali kalian masih bingung apa itu sifat bayangan yang disebut dengan nyata dan juga maya. Ini nyata itu adalah apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul. Sedangkan maya ini apabila titik potongnya diperoleh dari perpanjangan sinar-sinar pantul, seperti yang tadi kita lihat di gambar pada cermin datar. Oke, kita lanjut. Kedua, hari ini kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Anak-anak, ini ada gambaran tentang sebuah cermin cekung. Cermin cekung ini merupakan cermin lengkung, yang tadi permukaannya melengkung. Ya, dan ini adalah cermin cekung. Ini kemudian ini adalah yang dibuat garis biru, ini adalah belakang cermin. Kemudian ini garis yang memanjang, ini adalah sumbu utama. Kemudian ini ada bagian depan cermin. Berarti bagian yang mengkilatnya ya, yang bagian cerminnya. Nah, kemudian ini ada titik O, ada titik F, ada titik M, kemudian F ini adalah titik fokus, dan M ini adalah titik pusat kelengkungan. Nah, atau kita sebut juga dengan R, jari-jari kelengkungan. Dan nilai R ini, nilai dari cermin ke M, itu adalah 2 kalinya dari cermin ke fokus. Dari O ke F itu sama dengan setengah dari O ke M, atau O ke M sama dengan 2 kali dari O ke F. Jadi apabila O ke F-nya 2 cm, maka O ke M adalah 4 cm. Ya, 2 kali 2 cm menjadi 4 cm. Nah, anak-anak, kita mengenal penomoran ruang juga pada cermin. Ini yang kita sebut dengan ruang 1. Ruang 1 ini tiada lain adalah ruang antara cermin dengan titik fokus. Kemudian ada ruang 2. Ruang 2 ini adalah antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan cermin. Dan ada ruang 3, yaitu di belakang titik pusat kelengkungan cermin. Dan ada ruang 4, ini ada di belakang cermin. Nah, anak-anak, untuk menentukan atau membentuk bayangan pada cermin cekung, maka kita harus memahami sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi apabila ada sinar datang, sinar ini sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini sumbu utamanya, ini sinar datangnya, ini sejajar. Ya, maka sinar ini ketika mengenai cermin, maka dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini sinar pantulnya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ini ada sinar datang,
menuju titik fokus mengenai cermin, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. Ini sinar datang, lihat tanda panahnya, melalui titik M, titik pusat kelengkungan cermin, maka ketika mengenai cermin, benda tersebut akan dipantulkan kembali melalui jalan yang sama. Tidak akan dipantulkan kembali melalui jalan yang sama. Nah, ini anak-anak, sinar-sinar istimewa ini yang nanti akan digunakan dalam proses pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk membentuk bayangan pada cermin cekung, ini minimal kalian menggunakan 2 buah sinar istimewa. Boleh sinar istimewa 1 dan 2, boleh 1 dan 3, ataupun boleh sinar istimewa 2 dan 3. Ini ada contoh, ini ada sebuah benda yang diletakkan di depan cermin cekung. Benda ini ada di ruang 2, ya, di antara titik F dan jari-jari kelengkungan. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangan benda ini oleh cermin cekung? Nah, di sini ada sinar istimewa yang digunakan. Yang pertama adalah sinar istimewa yang pertama, yang bunyinya sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Dan sinar yang kedua yang digunakan adalah sinar datang yang melalui titik fokus mengenai cermin, dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan lihat di sini ada titik perpotongan antara sinar-sinar pantul dari sinar istimewa pertama dengan sinar istimewa yang kedua. Nah, tinggal tarik garis terhadap sumbu utama, maka disinilah bayangannya yang terbentuk. Bayangan ini ada di ruang 3. Kemudian anak-anak, selain pembentukan bayangan pada cermin cekung, kita juga mengenal persamaan pada cermin cekung. Persamaan cermin cekung ini menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin, S, jarak bayangan ke cermin, S aksen, dan juga panjang fokus. Maka di sini berlaku persamaannya 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan F adalah jarak fokus, satuannya cm, S jarak benda ke cermin, satuannya cm, dan X aksen jarak bayangan ke cermin, satuannya cm. Selain itu ada juga persamaan yang mengetahui perbesaran bayangan. Ini dilambangkan dengan M, ini sama dengan ekuivalen sama dengan tinggi bayangan per tinggi benda. Atau sama saja dengan jarak bayangan per jarak benda. Nah, ini anak-anak untuk contoh soalnya. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin adalah 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakan juga sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Anak-anak di sini diketahui S-nya adalah 10 cm jarak benda terhadap cermin. Jarak fokusnya 6 cm. Ya, karena bendanya ada di antara fokus dan cermin. Fokus dan jari-jari, maka benda tersebut ada di ruang 2. Gitu. Nah, ditanyakan jarak bayangan, kita cari dengan persamaan bahwa 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Fokusnya 6, berarti 1 per 6 sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per jarak bayangan. Sehingga jarak bayangan dihasilkan, ini adalah 1 per 6 dikurangi 1 per 10. Jangan lupa samakan dulu penyebutnya yang bisa membagi 6 dan juga 10. Ini adalah 30. 30 dibagi 6, ini 5. 30 dibagi 10, ini 3. Ini sama dengan 1 per jarak bayangan. Sehingga diperoleh S aksennya adalah 5 dikurangi 3, itu adalah 2 per 30. Jangan lupa anak-anak, S aksennya berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Ini boleh kali silang ini ya. 2 S aksen sama dengan 30.
Sehingga X-aksinya adalah 30 dibagi 2, 15 cm. Berapa perbesaran